Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bunga Septiani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang sudah dipelajari selama 1 semester ini di dalam mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Pertama-tama yang saya hormati Bu Apoteker Sri Maryam MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit bahwa dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan tumbuh-tumbuhan sebagai bagian dari tanda kekuasaan Allah dan sarana pengobatan bagi manusia. Contohnya disebutkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99 yang menggambarkan bagaimana Allah menumbuhkan tanaman-tanaman seperti kurma, anggur, zaitun, dan delima dari air hujan. Tumbuh-tumbuhan ini diketahui memiliki manfaat kesehatan dan sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pengobatan tradisional. Rasulullah SAW juga menganjurkan umat Islam untuk berobat ketika sakit, sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Muslim yang menegaskan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan kesembuhan terjadi dengan izin Allah. Untuk mengembangkan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan medis, diperlukan pemahaman atas 3 cabang ilmu utama. Yang pertama adalah farmakognosi, di mana mempelajari obat-obatan yang berasal dari alam seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua adalah kimia medisinal. Ilmu ini adalah meliputi pengetahuan tentang struktur, sintesis, dan aktivitas senyawa obat termasuk yang berasal dari bahan alam. Yang ketiga ada farmakologi, di mana ilmu ini mempelajari cara kerja obat dalam tubuh dan efek-efek yang ditimbulkan. Secara umum, bahan obat alami memiliki 4 peran penting dalam sistem pengobatan modern. Yang pertama, sebagai obat alami yang efektif. Yang kedua, penyedia senyawa dasar untuk pengembangan obat yang lebih aman dan efektif. Yang ketiga, sumber prototipe senyawa aktif biologis untuk sintesis obat baru. Yang keempat adalah bahan dasar yang dapat dimodifikasi secara kimia atau biologis menjadi obat poten melalui metode kuantitatif struktur activity relationship. Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang berperan dalam aktivitas biologis melalui 3 jalur biosintesis utama. Yang pertama ada jalur asetat, di mana menghasilkan senyawa seperti poliketida dan terpenoid sederhana. Yang kedua adalah jalur sikimat, menghasilkan asam aromatik, flavonoid, dan lignan. Yang terakhir adalah jalur mevalonat, membentuk senyawa terpenoid dan steroid kompleks. Perkembangan obat tradisional di Indonesia sangat pesat, terutama dari bahan tumbuh-tumbuhan. Banyak masyarakat kembali memilih pengobatan tradisional karena dinilai lebih aman dan alami. Namun, pesatnya pertumbuhan industri obat tradisional memerlukan regulasi yang jelas untuk menjamin keamanan dan mutu produk. Oleh karena itu, pemerintah mengatur produksi dan distribusi obat tradisional melalui berbagai perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Obat tradisional menurut Permenkes nomor 246 adalah bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral yang digunakan secara turun-temurun untuk tujuan pengobatan. Berdasarkan keputusan Kepala BPOM pada tanggal 17 Mei tahun 2004, obat tradisional ini dibagi menjadi 3 golongan utama. Yang pertama adalah obat tradisional atau yang biasa kita sebut jamu, merupakan ramuan tradisional yang telah digunakan secara empiris oleh masyarakat. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi yaitu yang pertama adalah aman dan memenuhi syarat mutu. Yang kedua, khasiatnya didasarkan pada pengalaman dan tidak menggunakan istilah medis atau farmakologis. Yang ketiga, menggunakan klaim seperti secara tradisional digunakan untuk apa? Nah, contohnya dari jamu ada tolak angin, antangin, kuku bima, pegalinu, enkasari, buyung upik, dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah obat herbal terstandar atau yang biasa kita sebut OHT. OHT ini merupakan sediaan bahan alam yang telah melalui uji praklinik pada hewan untuk membuktikan keamanan dan khasiatnya. Adapun yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, menggunakan bahan baku yang telah distandarisasi. Yang kedua, aman dan memenuhi syarat mutu. Yang ketiga, khasiatnya dapat dibuktikan secara ilmiah. Contoh dari OHT ini ada antangin JRG, OB herbal, mastin, lelap, dan juga diapet. Yang ketiga ada fitofarmaka. Fitofarmaka ini merupakan obat bahan alam yang paling tinggi tingkat pembuktiannya, karena fitofarmaka ini harus
memenuhi. Yang pertama, telah melalui uji praklinik dan juga uji klinik pada manusia. Lalu menggunakan bahan baku dan produk akhir yang sudah distandarisasi. Yang ketiga, aman, bermutu, dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi dapat diklaim secara farmakologis untuk indikasi medisnya. Contoh sediaan dari fitofarmaka ini ada Stimuno, Inlasin, Tensigat, Remaner, Feedalbumin Plus. Nah, jadi proses pengolahan bahan alam menjadi sediaan obat ini dimulai dari beberapa tahap. Yang pertama ada determinasi tumbuhan, di mana determinasi ini dilakukan untuk memastikan identitas dari tanaman. Yang kedua, pembuatan simplicia. Jadi mulai dari bahan mentah dari tumbuhan yang telah dikeringkan. Yang ketiga, karakterisasi simplicia dan penafisan fitokimia ini tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan senyawa aktif. Lalu ada ekstraksi, di mana ekstraksi ini mengambil senyawa aktif dari bahan simplicia tertentu. Yang selanjutnya ada standarisasi ekstrak, yaitu menjamin konsistensi dan juga kualitas ekstrak. Lalu ada fraksinasi dan isolasi, di mana tujuannya adalah untuk memisahkan dan memurnikan senyawa aktif. Lalu ada identifikasi isolat. Identifikasi isolat inilah untuk mengetahui struktur kimia dan juga potensi senyawa dari aktif dari senyawa tersebut. Yang selanjutnya adalah penanganan pasca panen, di mana merupakan tahapan penting dalam menjamin mutu simplicia yang akan digunakan dalam produksi obat tradisional. Islam sendiri telah memberi isyarat pentingnya tanaman sebagai sumber pengobatan di dalam Al-Quran, seperti disebutkan dalam Quran Surat Al-Insan ayat 16-17 yang menyebutkan bahwa jahe sebagai minuman surga. Sedangkan dalam konteks modern, mutu produk obat herbal ini tidak hanya bergantung pada khasiat dan keamanannya saja, tetapi juga pada pengolahan yang memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, seluruh proses produksi obat herbal mulai dari budidaya, panen, pasca panen harus menerapkan prinsip-prinsip GAP ataupun GMP-nya. Jadi, pada Good Agriculture Practice dan juga Good Manufacturing Practice serta CPOTB ataupun cara pembuatan obat tradisional yang baik. Penanganan pasca panen ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas dari bahannya, lalu mencegah kerusakan fisiologis, secara mikrobiologis, dan juga kontaminasi, serta untuk meningkatkan daya simpan dan nilai jual simplicia. Praktis ini disebut dengan GPHP atau Good Post Harvest Handling Practice dan menjadi penghubung vital antara GAP dan GMP yang tadi. Nah, untuk proses pasca panen ini meliputi beberapa tahapan yang utama, mulai dari sortasi basah, pencucian, penirisan, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan juga penyimpanan. Yang pertama, sortasi basah bertujuan memilah bahan baku dari kotoran, bahan asing, dan tanaman yang tidak diinginkan. Bahan dinilai berdasarkan kesegaran dan juga kemurniannya. Lalu yang kedua adalah pencucian, di mana pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran, mikroba, dan residu pestisida. Digunakan dengan air bersih dan metodenya itu bisa manual, bisa melalui penyemprotan, penyikatan, hingga otomatisasi menggunakan mesin pencuci seperti bubble system ataupun rotor. Yang ketiga ada penirisan, di mana penirisan ini dilakukan segera setelah pencucian untuk membuang air sisa dan memudahkan proses berikutnya seperti perajangan dan juga pengeringan. Lalu yang keempat ada perajangan, di mana perajangan ini dilakukan untuk mempercepat pengeringan, mempermudah pengemasan, dan pengolahan selanjutnya. Jadi perlu diperhatikan gitu antara ketebalan dan juga arah irisan agar tidak merusak kandungan aktif dari simplicianya. Yang kelima ada pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air simplicia hingga kurang dari 10% agar mencegah pertumbuhan mikroba, menghindari pembusukan, serta mempertahankan kualitas dan efektivitas dari zat aktif. Metode pengeringan ini bisa dilakukan dengan sinar matahari langsung, di bawah naungan oven, bisa di oven, ataupun metode hybrid gitu ya, menggunakan aliran udara panas. Nah, parameter penting meliputi suhu optimal, misal pada suhu 50 derajat Celcius, lalu kelembabannya itu relatif di 20-30% dan kecepatan aliran udaranya itu di 0,5-1 meter per detik gitu. Yang keenam ada sortasi kering, di mana sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan simplicia yang rusak atau tercemar setelah proses pengeringan. Langkah tersebut juga penting gitu untuk menjamin simplicia ini bermutu tinggi yang diproses lebih lanjut.
Yang ketujuh, ada pengemasan, di mana pengemasan ini diperlukan untuk menjaga kesegaran, mencegah kontaminasi, kerusakan mekanik, dan memudahkan distribusi. Kemasan juga harus diperhatikan, harus kering, bersih, terbuat dari bahan yang aman, serta dilengkapi label identitas dan juga tanggal kadaluarsa. Nah, pada vacuum packing dan penggunaan silika gel ini biasanya sering diterapkan untuk menjaga kualitas. Lalu yang terakhir adalah penyimpanan, di mana penyimpanan ini harus dilakukan di gudang yang memenuhi standar, seperti bersih, tertutup, berventilasi baik, dan tidak lembab gitu, bebas dari matahari langsung, dan biasanya menggunakan sistem yaitu FIFO atau first in first out, di mana penyimpanan yang baik ini dapat mencegah kerusakan akibat oksigen, cahaya, hama, dan juga kapang atau yang biasa disebut mikotoksin. Simplicia sendiri adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain adalah pengeringan. Nah, Simplicia ini dapat diolah lebih lanjut menjadi jamu, OHT, fitofarmaka, kosmetik, makanan kesehatan, dan juga suplemen. Nah, pada penanganan pasca panen ini berperan penting dalam memenuhi standar nasional maupun internasional, seperti pada Farmakopeia Indonesia, MMI atau WHO gitu yang mendukung peningkatan produksi industri obat tradisional dan juga menghadapi persaingan pasar global, terutama dalam memenuhi permintaan bahan baku herbal dari dalam maupun luar negeri. Nah, oleh karena itu, pengolahan pasca panen yang baik ini menjadi salah satu kunci sukses dalam industri herbal berbasis bahan alam untuk melakukan kesuksesan gitu antara diri. Lalu selanjutnya ada standarisasi, yaitu proses penyusunan, penetapan, penerapan, dan revisi standar secara terkoordinasi oleh berbagai pihak, seperti produsen, distributor, konsumen, akademisi, pemerintah, dan juga LSM. Nah, tujuan dari standarisasi ini adalah menjamin mutu produk dan jasa, melindungi konsumen, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar bebas, dengan memperhatikan aspek tertentu mulai dari kesehatan, keselamatan, dan juga lingkungan. Ada 4 tahapan dalam standarisasi. Yang pertama ini adalah perumusan, yaitu penyusunan rancangan standar berdasarkan data. Yang kedua ada penetapan, yaitu pengesahan menjadi SNI oleh Badan BSN. Yang ketiga ada penerapan, merupakan penggunaan standar. Dan yang terakhir ini revisi, yaitu penyesuaian terhadap perkembangan. Nah, BSN atau Badan Standarisasi Nasional ini merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan standarisasi nasional. Nah, kegiatannya itu biasanya meliputi akreditasi yang dilakukan oleh KAN, lalu ada sertifikasi, metrologi, pelatihan, dan juga pengawasan. Standar ini biasanya digunakan untuk menjamin mutu, yaitu kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya adalah metrologi, yaitu ilmu pengukuran, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah metrologi legal, terkait dengan regulasi dan perlindungan konsumen. Lalu ada metrologi teknik, yaitu mendukung pengembangan dan juga kepastian pengukuran dalam iptek. Adapun jenis-jenis standar pengukurannya itu mencakup standar internasional, ada standar nasional, standar primer, sekunder, dan juga standar acuan. Nah, pada dasarnya, BPOM ini juga berperan dalam standarisasi produk obat, bisa suplemen dan juga kosmetik melalui pengawasan mutu, registrasi, dan juga inspeksi. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan BPOM ini memastikan produk yang beredar ini akan aman, bermutu, dan juga berkhasiat atau bermanfaat. Nah, khususnya dalam industri obat tradisional, FHI atau Farmakopeia Herbal Indonesia ini menjadi salah satu acuan resmi yang mencantumkan identitas serta standar mutu Simplicia dan ekstrak yang nantinya akan digunakan. Masuk ke dalam penilaian mutu Simplicia sangat penting dalam menjamin kualitas bahan baku obat tradisional. Karena apa? Karena kontrol kualitas ini dilakukan melalui 2 jenis parameter utama, yaitu parameter spesifik dan juga parameter non-spesifik. Parameter spesifik ini merupakan parameter yang berkaitan langsung dengan identitas dan juga kandungan zat aktif dari Simplicia. Meliputi yang pertama ada identitas, bisa secara makroskopik ataupun mikroskopik. Lalu ada uji organoleptik, yaitu meliputi warna, rasa, bau, dan tekstur. Lalu ada senyawa larut dalam pelarut tertentu, misalnya kadar sari larut air dan juga kadar sari larut etanol. Lalu ada penafisan fitokimia, yaitu uji kandungan kimia seperti alkaloid, flavonoid, fenol, dan tanin.
Selanjutnya ada kadar total golongan senyawa kimia dan kandungan kimia tertentu. Nah, pada penetapan kadar sari larut dilakukan dengan metode maserasi dan juga penguapan. Lalu bisa dihitung menggunakan rumus berdasarkan berat sisa ekstrak terhadap berat awal simplisia. Yang kedua adalah parameter non-spesifik. Biasanya parameter ini berhubungan dengan kemurnian, kebersihan, dan juga stabilitas dari simplisia. Jadi isinya itu yang pertama ada susut pengeringan, di mana susut pengeringan ini untuk mengetahui kadar air yang hilang setelah pengeringan. Lalu ada bobot jenis, di mana bobot jenis ini dilakukan dengan cara massa persatuan volume, digunakannya itu pada ekstrak cair hingga kental. Lalu ada kadar air, di mana ditentukan dengan metode gravimetri atau Carr-Fisher gitu ya, untuk mengetahui batas maksimum kadar air yang diizinkan. Tetapi biasanya kadar air itu tidak kurang dari 10%. Dan kadar abu menggambarkan kandungan mineral dalam simplisia, serta kadar abu tidak larut itu dalam asam sebagai penanda zat asing anorganik. Lalu ada residu pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat seperti merkuri atau timbal, dan juga cemaran mikroba, misalnya pada mikroba E. coli, jamur, ataupun bakteri patogen lainnya. Juga termasuk parameter penting yang harus diuji. Jadi setiap parameter ini memiliki prosedur analisis tersendiri dan juga nilai ambang batas tertentu gitu ya, yang ditetapkan untuk menjamin simplisia aman dan efektif digunakan sebagai bahan baku dalam obat tradisional, kosmetik, ataupun suplemen. Sebagai contoh, misal pada kulit buah manggis ini dapat distandarisasi berdasarkan parameter-parameter tersebut gitu ya, untuk memastikan mutu dan juga keamanan produk herbal yang nantinya akan dihasilkan. Yang selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi ini merupakan proses pemisahan zat aktif dari suatu bahan atau simplisia berdasarkan dengan perbedaan kelarutan dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, biasanya air dan juga pelarut organik. Nah, prinsip utama dari ekstraksi adalah like dissolve like, artinya senyawa polar larut dalam pelarut polar, begitu pula sebaliknya gitu. Nah, tujuan utama dari ekstraksi ini yaitu meliputi pemisahan zat aktif, penanganan dan pengawetan simplisia, standarisasi dosis dan kadar, serta pembuatan formulasi obat. Adapun jenis metode ekstraksi, terdapat dua jenis metode ekstraksi berdasarkan suhu prosesnya. Yang pertama adalah metode ekstraksi dingin, yaitu tanpa pemanasan. Contohnya adalah maserasi. Nah, maserasi ini hanya melakukan perendaman simplisia dalam pelarut tanpa adanya pemanasan. Pelarut ini akan menembus dinding sel, melarutkan zat aktif karena perbedaan konsentrasi hingga tercapai keseimbangan. Yang kedua ada perkolasi, yaitu pelarutnya dialirkan perlahan melalui simplisia dalam alat yang biasanya disebut perkolator, menyari zat aktif secara bertahap hingga habis. Lalu yang kedua adalah metode ekstraksi panas. Yang pertama ada reflux. Nah, reflux ini melakukan pemanasan pelarut yang menguap lalu didinginkan dengan kondensor dan dikembalikan lagi. Jadi memungkinkan ekstraksinya ini akan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua ada sokletasi, di mana pemanasan berulang menggunakan alat yang disebut soklet. Pelarutnya ini akan menguap dan turun kembali melarutkan senyawa. Sangat cocoknya itu untuk bahan-bahan yang padat gitu. Lalu ada digesti. Digesti ini melakukan perendaman dengan pengadukan pada suhu 40-50 derajat Celcius untuk mempercepat proses ekstraksinya. Lalu ada dekoktasi, yaitu penyarian dengan air mendidih, biasanya kurang lebih di 90 derajat Celcius selama 30 menit. Umumnya ini digunakan untuk bagian tumbuhan keras seperti akar dan juga kulit. Infus juga sama seperti dekoktasi, tetapi hanya membutuhkan waktunya cukup 15 menit saja, dan cocoknya itu untuk bahan yang lebih lembut seperti daun ataupun bunga. Setiap metode ekstraksi ini memiliki keunggulan dan juga batasan tergantung pada jenis bahan, kestabilan, zat aktif terhadap panas, serta tujuan akhir dari ekstrak, apakah akan digunakan sebagai sediaan cair, kental, ataupun kering. Selanjutnya kita akan bahas sediaan padat bahan alam, yaitu bentuk sediaan farmasi yang mengandung bahan aktif alami dalam bentuk padat seperti tablet, kapsul, serbuk, granul, dan juga suppositoria. Nah, sediaan ini memiliki sejumlah kelebihan, antara lain yaitu dosis yang akurat dan juga konsisten, stabilitas yang lebih baik dibanding untuk cair, mudah dikemas dan juga didistribusikan, serta praktis digunakan oleh pasien.
Bentuk padat juga dapat menutupi rasa pahit bahan aktif terutama jika digemas dalam kapsul. Namun terdapat beberapa kekurangan juga seperti proses ekstraksi dan formulasinya itu yang lebih kompleks, bioavailabilitas yang rendah, waktu kerja yang lambat, dan kesulitan menelan pada anak-anak serta lansia. Nah, contoh dari bahan alam yang digunakan antara lain itu ada ekstrak kunyit, temulawak, sambiloto, jahe, dan juga meniran. Dan yang dapat diformulasikan dalam bentuk kapsul ataupun tablet ini untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Nah, pada proses evaluasi juga, sediaannya itu meliputi uji organoleptik mulai dari warna, bau, dan juga rasa. Lalu ada uji fisik mulai dari bentuk, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, dan disolusi. Uji kimia, yaitu kadar zat aktif, profil kromatografi, serta tambahan uji mikrobiologi dan juga stabilitas untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Tantangan utama dalam pengembangan sediaan padat bahan alam ini yaitu meliputi kestabilan zat aktif dan juga konsistensi formulasi yang diatasi melalui strategi seperti standarisasi ekstrak, pemilihan eksipien yang tepat, teknik formulasi yang efisien, dan juga kontrol mutu yang ketat. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sediaan semi-solid. Nah, sediaan obat bahan alam bentuk semi-solid ini merupakan formulasi dengan konsistensi antara padat dan juga cair, yang dapat digunakan secara topikal pada kulit ataupun membran mukosa untuk memberikan efek lokal maupun sistemik. Contoh bentuknya itu adalah ada salep, krim, pasta, dan juga gel. Sediaan semi-solid ini memiliki beberapa kelebihan seperti praktis digunakan, mudah dibawa, memiliki adhesivitas yang baik, sehingga bertahan lama di kulit, serta dapat memberikan perlindungan dan juga mudah diserap oleh kulit. Namun ada juga kekurangannya seperti potensi meninggalkan noda, khususnya pada basis hidrokarbon, lalu adanya ketidakstabilan khususnya pada basis hidrofilik, serta ketidaksesuaian bagi bahan yang sensitif terhadap air. Tetapi pada umumnya bahan alam yang umum digunakan meliputi ekstrak lidah buaya, minyak kayu putih, dan juga minyak jahe yang dikenal dan juga berfungsi sebagai antiinflamasi, antiseptik, ataupun pelembab. Nah, pembuatan sediaan ini juga mengikuti regulasi dari Badan POM dan juga Farmakopeia Indonesia, termasuk dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik dan juga uji stabilitas. Nah, evaluasinya itu produk dilakukan secara menyeluruh, meliputi uji organoleptik, pH, viskositas, daya sebar, daya lekat, homogenitas, stabilitas fisik, serta uji iritasi kulit untuk memastikan bahwa sediaannya itu berkualitas, keamanannya baik, dan juga efektivitas selama penggunaannya itu cukup baik. Sediaan obat bahan alam dalam bentuk cair atau liquid merupakan sediaan yang mengandung bahan aktif dari sumber alam, seperti tumbuhan, hewan, ataupun mineral, dan dapat digunakan untuk tujuan pengobatan, pencegahan penyakit, atau peningkatan kesehatan. Bentuk sediaan ini ya meliputi ekstrak cair, jadi ada sirup herbal, tinktur, eliksir, dan juga larutan obat tradisional yang lainnya. Nah, kelebihan dari sediaan cair ini yaitu dapat cepat diserap oleh tubuh, mudah diatur dosisnya, cocok untuk anak-anak dan lansia, serta bisa dikombinasikan dengan pemanis alami. Namun, sediaan ini juga memiliki kekurangan seperti stabilitas yang rendah, umur simpan lebih pendek, pengemasan lebih kompleks, dan juga dosis yang kurang akurat jika menggunakan alat takar. Nah, untuk jenis-jenis sediaan cair ini adalah meliputi larutan campuran homogen seperti campuran yang homogen, lalu ada suspensi, mengandung partikel padat tak larut, dan juga emulsi, dispersi dua cairan tidak saling larut. Nah, contoh bahan alam yang sering digunakan dalam sediaan liquid adalah jahe. Jahe ini dikenal sebagai antiemetik dan juga antiinflamasi, lalu ada kunyit sebagai antioksidan dan hepatoprotektor, sambiloto sebagai imunostimulan, akar manis sebagai ekspektoran, dan juga meniran sebagai antivirus. Regulasi dari Badan BPOM mengharuskan produk ini memenuhi standar CPOTB, keamanan mikrobiologi, dan juga mutu sediaan serta label yang sesuai dengan ketentuan. Yang selanjutnya adalah berikut saya akan membahas terkait dengan proses pengemasan sampai jadinya produk itu. Saya akan mengambil salah satu contoh yang telah kami lakukan selama praktikum, yaitu kapsul herbal, di mana pada saat dan klip selanjutnya ini, pada video kali ini saya akan memperlihatkan, saya akan menampilkan juga proses dari pembuatan kapsul itu seperti apa, hingga desain serta
kemasan yang telah kami buat pada sediaan kapsul itu seperti apa. Berikut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang telah saya pelajari di semester ini, khususnya teknologi bahan alam, dapat memberikan wawasan yang lebih lagi kepada diri saya, khususnya mulai dari sekarang hingga seterusnya. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.